Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan membahas mengenai materi logika matematika untuk part yang pertama, yakni apa bahasan yang akan kita pelajari nanti. Antara lain yang pertama, menentukan pernyataan dan bukan pernyataan. Kemudian yang kedua, menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan. Nah, kita dapat lanjut ke slide berikutnya. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat memahami pernyataan dan bukan pernyataan. Kemudian kalian dapat memahami tabel kebenaran antara lain konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Kemudian dapat menentukan nilai kebenarannya. Adapun manfaatnya banyak sekali dalam mempelajari logika. Nah, di sini Ibu langsung saja masuk ke intinya, yakni sebelum kalian mempelajari logika matematika, kalian dapat mengingat kembali mungkin pada pelajaran bahasa Indonesia, di mana di situ dalam pelajaran bahasa Indonesia kalian sudah pernah membuat kalimat majemuk. Ada kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kemudian kita sinkronkan pada pembelajaran logika ini. Nah, untuk kalimat dapat terbagi menjadi kalimat yang berarti atau tertutup. Kemudian kalimat terbuka. Nah, kalimat yang berarti atau tertutup terbagi menjadi kalimat pernyataan dan bukan pernyataan. Kalimat pernyataan merupakan kalimat yang dapat dinilai kebenarannya atau memiliki nilai kebenaran, baik benar saja atau salah saja, tetapi tidak boleh keduanya. Sedangkan bukan pernyataan yaitu kalimat yang tidak memiliki nilai kebenaran benar atau salah. Jadi contohnya yang bukan pernyataan yaitu kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat relatif, dan sebagainya. Kemudian kalimat yang terbuka. Kalimat yang terbuka adalah kalimat yang masih memuat variabel pada kalimat tersebut, mengandung peubah atau variabel. Nah, ini beberapa pembagian dari kalimat. Nah, yang akan kita pelajari yakni pernyataan, bukan pernyataan, kemudian kalimat terbuka, beserta nilai kebenaran suatu pernyataan atau kalimat. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Di sini, lengkapi tabel berikut manakah dari kalimat di bawah ini yang termasuk pernyataan, mana yang bukan pernyataan, serta tentukan nilai kebenarannya. Jadi di sini Ibu akan memberikan 4 kalimat. Nah, di sini dari 4 kalimat ini kita identifikasi apakah merupakan bukan pernyataan ataukah merupakan pernyataan. Apabila kalimat tersebut pernyataan bernilai benar atau salah. Kita lihat yang pertama. Presiden Indonesia pertama adalah Insinyur Soekarno. Nah, ini merupakan pernyataan karena dapat dinilai atau memiliki nilai kebenaran, bisa benar atau salah. Nah, untuk kalimat pertama ini merupakan kalimat pernyataan yang bernilai benar. Kemudian menuju kalimat kedua, Ibu kota Jawa Tengah adalah Semarang, merupakan pernyataan yang bernilai benar. Kemudian, ayam adalah hewan berkaki 3, merupakan pernyataan, tetapi pernyataan yang bernilai salah karena ayam tidak memiliki kaki 3, kakinya bukan 3. Kemudian, kalimat yang terakhir, silahkan ambil buku di perpustakaan. Nah, di sini terlihat berupa kalimat perintah. Maka kalimat ini tidak dapat memiliki nilai benar atau salah, sehingga dikelompokkan bukan pernyataan. Nah, dari keempat contoh ini kalian bisa memahami mana pernyataan, mana bukan pernyataan. Sekali lagi bahwa pernyataan adalah kalimat yang memiliki nilai kebenaran benar saja atau salah saja dan tidak keduanya. Sedangkan bukan pernyataan suatu kalimat yang tidak memiliki nilai kebenaran benar atau salah. Contohnya kalimat perintah dan sebagainya, atau kalimat yang mengandung relatif. Contohnya seperti Asep adalah siswa yang paling tampan di kelasnya. Nah, kalimat tersebut memuat kata relatif tampan, sehingga kalimat tersebut bukan termasuk pernyataan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kita lihat apa contoh dari kalimat terbuka. Nah, kalian bisa lihat
contoh dari kalimat terbuka, yakni kalimat yang masih mengandung peubah atau variabel. Nah, untuk nomor 1 ini merupakan kalimat terbuka karena masih mengandung peubah atau variabel P. Nomor 2 pun merupakan kalimat terbuka karena masih mengandung peubah P atau variabel P. Dan nomor 3 masih dengan kalimat terbuka, yakni masih memuat variabel X. Nah, setiap kalimat-kalimat yang memiliki peubah atau variabel disebut dengan kalimat terbuka. Kita masuk ke pernyataan majemuk. Kalian bisa ingat ada pernyataan tunggal dan pernyataan majemuk, di mana pernyataan majemuk adalah beberapa pernyataan tunggal yang digabungkan dengan kata hubung. Nah, yang akan kita pelajari pada logika matematika yakni kata hubungnya apa saja. Yang pertama yakni kata hubung dan atau nama lainnya konjungsi. Jadi kalian harus ingat bahwa dan itu dalam matematika itu konjungsi dengan simbol seperti ini ya, simbol dari dan seperti ini. Kemudian yang kedua kata hubung atau, yakni disjungsi dengan simbol seperti huruf V. Kemudian yang ketiga kata hubung jika maka, yakni implikasi dengan simbol anak panah dengan arah panahnya ke kanan. Kemudian yang berikutnya kata hubung jika dan hanya jika atau biimplikasi dengan simbol arah anak panahnya ke kanan dan ke kiri. Nah, ini merupakan kata hubung pada pernyataan majemuk yang akan kita pelajari pada kalimat majemuk. Jadi ada dan yakni konjungsi, atau itu disjungsi, jika maka itu implikasi, jika hanya jika biimplikasi. Nah, kita pelajari satu persatu konjungsi. Konjungsi atau dan memiliki simbol seperti ini ya, kalian bisa lihat di sini P merupakan kalimat pertama dan Q merupakan kalimat kedua. Kalimat pertama dan kalimat kedua digabung dengan kata hubung dan, sehingga terbentuklah suatu kalimat majemuk. Nah, P dan Q. Sekarang kita pelajari bagaimana bentuk tabel dari konjungsi. Nah, fungsi dari tabel itu untuk apa? Tabel berfungsi untuk menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan. Nah, di sini kalian harus menghafalkan tabelnya. Untuk konjungsi, apabila kalimat pertama bernilai benar, kalimat kedua bernilai benar, maka konjungsinya bernilai benar. Kemudian, apabila kalimat P bernilai benar, kalimat Q bernilai salah, maka hasil konjungsinya salah. Kemudian yang ketiga, apabila kalimat P bernilai salah dan kalimat Q bernilai benar, maka nilai konjungsinya salah. Kemudian yang terakhir, apabila kalimat P bernilai salah dan kalimat Q bernilai salah, maka nilai kebenaran konjungsinya salah. Nah, di sini untuk memudahkan kalian cukup menghafalkan untuk baris pertama. Jadi, setiap kalian menemui dua buah kalimat yang dihubungkan dengan kata hubung dan, di mana kalimat pertama bernilai benar, kalimat kedua bernilai benar, pasti nilai kebenarannya adalah benar. Selain itu memiliki nilai kebenaran yang salah. Itu cara mudah untuk menghafalkan tabel. Nah, kita masuk ke contoh soal menentukan nilai kebenaran. Tentukan nilai kebenaran pernyataan majemuk berikut atau kalimat majemuk berikut. SMK adalah sekolah kejuruan dan 7 bilangan ganjil. Kalian bisa lihat pada A ini, soal A, bahwa ada dua buah kalimat yang dihubungkan dengan kata dan atau dengan konjungsi. Jadi, apabila ditanyakan nilai kebenarannya, maka kita harus mencari nilai kebenaran pada kalimat P dan kalimat Q atau kalimat pertama dan kalimat keduanya. Kemudian yang B, 2 ditambah 3 sama dengan 5 dan 2 ditambah 3 lebih dari 7. Kemudian yang C, cukup sampai B. Kita masuk ke penyelesaian. Kita penyelesaian yang A. Di sini Ibu misalkan SMK adalah sekolah kejuruan merupakan kalimat P. Nah, kita cari tahu dulu nilai kebenaran dari kalimat P. Apakah betul SMK adalah sekolah kejuruan? Betul, sehingga P di sini bernilai benar. Kemudian, Q-nya adalah 7 bilangan ganjil. Kita cari nilai kebenarannya. Apakah betul 7 bilangan ganjil? Betul, maka di sini untuk memudahkan Ibu tuliskan betul. Nah, benar dan benar
dalam konjungsi bernilai apa? Itulah yang ditanyakan. Nilai kebenaran akhir dari konjungsi benar dan benar hasilnya pasti benar. Karena kita lihat tabel konjungsi tadi sebelumnya, kalian harus mengingat tabel konjungsi tadi sebelumnya, benar dan benar maka hasilnya benar. Selain itu memiliki nilai salah semua. Kemudian kita teliti yang B, nilai kebenarannya seperti apa? Nah, yang B di sini Ibu misalkan, yang P adalah kalimat depan. 2 ditambah 3 sama dengan 5, kita memiliki nilai kebenaran benar karena 2 ditambah 3 memang 5. Kemudian 2 ditambah 3 lebih dari 7, itu yang Q. 2 ditambah 3 adalah 5. 5 seharusnya kurang dari 7, sehingga untuk yang Q bernilai salah. Nah, dalam konjungsi benar dan salah hasilnya pasti salah. Sehingga nilai kebenaran pada soal B adalah salah. Nah, itulah fungsi dari tabel kebenaran konjungsi. Digunakan apabila kalian disuruh untuk mencari nilai kebenaran suatu kalimat majemuk. Kita masuk untuk kata hubung atau. Kata hubung atau dalam matematika yakni disjungsi. Di sini kata hubung atau menghubungkan dua buah kalimat P dan Q, dihubungkan dengan lambang atau. Nah, kita lihat tabel kebenarannya. Apabila kalimat P benar atau kalimat Q benar, maka bernilai benar. Kemudian, apabila kalimat P bernilai benar, sedangkan kalimat Q-nya bernilai salah, maka disjungsinya atau nilai kebenaran akhirnya tetap benar. Kemudian, apabila kalimat P bernilai salah, sedangkan kalimat Q bernilai benar, maka disjungsinya nilai kebenaran akhirnya tetap benar. Kemudian, apabila P-nya bernilai salah dan Q-nya bernilai salah, maka disjungsinya bernilai salah. Nah, untuk disjungsi sendiri kalian dapat menghafalkan dengan cara hafalkan baris terakhir. Apabila salah atau salah, maka hasilnya salah. Selain itu bernilai benar semua. Nah, kita masuk ke contoh soal untuk mencari nilai kebenaran disjungsi. Di sini berikan contoh soal, tentukan nilai kebenaran pernyataan berikut. Yang pertama, 2 pangkat 3 sama dengan 8 atau 2 kurang dari 8. Yang kedua, garam rasanya asin atau madu rasanya pahit. Yang dimaksud di sini madu adalah madu yang manis ya. Nah, kita jawab satu persatu untuk yang A. Kalimat P adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nilai kebenarannya yakni benar. Kalimat Q-nya yakni 2 kurang dari 8. Nilai kebenarannya juga benar karena 2 memang kurang dari 8. Sekarang P dan Q benar dan sekarang P atau Q benar atau benar, maka memiliki nilai kebenaran benar. Kalian bisa melihat pada tabel disjungsi tadi ya. Sehingga nilai kebenaran untuk yang A adalah benar. Kita jawab yang B. Garam rasanya asin, kita misalkan kalimat P bernilai benar. Kemudian madu berasa pahit, kita misalkan kalimat Q dan bernilai salah. Nah, pada disjungsi atau kata hubung atau P atau Q, di mana benar atau salah masih bernilai benar. Hal ini dapat kalian cek pada tabel kebenaran disjungsi. Jadi, menentukan nilai kebenaran akhir tidak boleh asal, tetapi harus sesuai dengan tabel. Kalian lihat, apabila kalimat pertamanya benar, kalimat keduanya salah, maka hasil akhirnya benar. Kita lanjut ke soal berikutnya tentang implikasi. Implikasi yaitu kata hubung pada kalimat majemuk yang berarti jika maka. Nah, P adalah kalimat pertama dan Q adalah kalimat kedua. Simbolnya menggunakan anak panah dengan arah panah ke kanan. Dibaca jika P maka Q. Kemudian kita lihat implikasi memiliki tabel kebenaran.
Apabila kalimat P-nya benar, kalimat Q-nya benar, maka implikasinya bernilai benar. Apabila kalimat P benar, kalimat Q salah, maka implikasi bernilai salah. Apabila kalimat P salah, kalimat Q benar, maka implikasi bernilai benar. Apabila kalimat P salah, kalimat Q salah, maka implikasinya bernilai benar. Pada implikasi yang bernilai salah hanya bentuk BS, atau kalimat pertama B, kalimat kedua S. Kalimat yang lain bernilai benar. Kita masuk ke soal. Tentukan nilai kebenaran pernyataan berikut. Yang A, jika 2 pangkat 0 sama dengan 1, maka log 1 sama dengan 0. B, jika London ibu kota kerajaan Inggris, maka Jakarta ibu kota Malaysia. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk yang A, P adalah kalimat yang pertama, yakni 2 pangkat 0 sama dengan 1, bernilai benar. Kemudian, Q logaritma 1 sama dengan 0, bernilai benar. Nah, jika P maka Q, jika benar maka benar, maka dalam tabel implikasi bernilai benar. Kalimat pertama benar, kalimat kedua benar, dalam tabel implikasi bernilai benar, sehingga nilai kebenarannya benar. Kemudian yang B, jika P-nya London ibu kota Inggris bernilai benar, Jakarta ibu kota Malaysia bernilai salah, BS atau dalam implikasi apabila kalimat pertama benar, kalimat keduanya salah, maka hasil akhirnya adalah salah. Nah, ini kalian bisa cek kembali pada tabel implikasi sebelum slide ini. Kita lanjut untuk bentuk biimplikasi. Nah, biimplikasi di sini lambangnya anak panahnya memiliki 2 buah arah ke kanan dan arah ke kiri. P jika hanya jika Q. Nah, kita lihat tabel kebenarannya. Apabila P benar, kemudian Q-nya benar, maka biimplikasinya bernilai benar. Apabila P benar, Q-nya salah, maka implikasinya bernilai salah. Apabila P salah dan Q-nya benar, maka biimplikasinya bernilai benar. Jika kalimat P-nya salah, kalimat Q-nya salah, maka biimplikasinya bernilai benar. Nah, ini bisa diterapkan pada soal berikut. Ibu berikan contoh soal. Tentukan nilai kebenaran pernyataan berikut. Di sini Ibu berikan satu soal saja. 20 ditambah 3 sama dengan 23 merupakan kalimat P. Kalimat P-nya bernilai benar. Kemudian kalimat Q-nya, 28 adalah bilangan ganjil. Kalimat Q bernilai salah. Benar dan benar jika hanya jika. Benar salah, maka kalian dapat lihat pada tabel kebenaran biimplikasi. Apabila kalimat P-nya benar, kalimat Q-nya salah, maka hasilnya atau nilai kebenaran pada biimplikasinya bernilai salah. Benar jika hanya jika salah, maka nilai implikasinya bernilai salah. Nah, itulah pentingnya dari tabel kebenaran. Kalian harus menghafalkan karena untuk menentukan nilai kebenaran harus membutuhkan tabel kebenaran. Nah, kemudian di sini ada latihan soal di mana kalian sudah mengerjakan pada daring pertama. Nah, silahkan bisa kalian tulis pada buku tugas kalian masing-masing. Kemarin sudah kita bahas pada daring. Untuk yang nomor 1, manakah kalimat berikut yang pernyataan? Untuk A, semua perusahaan besar milik konglomerat. Nah, untuk yang A di sini bukan merupakan pernyataan karena tidak bisa dinilai benar dan salahnya. 236 habis dibagi 9 merupakan pernyataan. Bintang itu bersinar terang bukan pernyataan karena tidak bisa dinilai benar salahnya. Ini bersifat relatif seperti yang A. Jumlah sudut dalam suatu segitiga adalah 180 derajat merupakan pernyataan. Kerjakan tugasmu hari ini dengan baik bukan pernyataan karena ini merupakan kalimat perintah. Untuk nilai kebenaran nomor 2, maka yang A bernilai benar karena 2 tambah 5 sama dengan 7.
3 adalah bilangan ganjil merupakan pernyataan bernilai benar. Matahari terbit di barat merupakan pernyataan bernilai salah. Jakarta ada di Sumatera merupakan pernyataan yang bernilai salah. Jadi nilai kebenaran untuk yang D salah. Nah, kemudian yang nomor 3, kemarin sudah kita bahas juga. Di sini nilai kebenarannya majemuk. Nah, kalian pertama lihat terlebih dahulu kata hubungnya. Apabila kata hubungnya dan, maka kalian langsung melihat pada tabel kebenaran konjungsi. Tabel kebenaran konjungsi kalian lihat, 6 adalah bilangan genap, itu benar. 7 lebih dari 8 itu salah. Kalimat P benar, kalimat Q-nya salah, maka bernilai salah. Karena pada konjungsi bernilai benar apabila kedua kalimat bernilai benar. Sehingga yang A memiliki nilai kebenaran salah. 5 dan 7 bukan bilangan prima. Kita nilai 5 bukan bilangan prima, itu salah karena 5 harusnya bilangan prima. 7 bukan bilangan prima juga salah. Salah dan salah pada tabel konjungsi karena kedua kalimat salah sudah jelas nilai akhirnya atau nilai kebenarannya adalah salah. Kemudian, kambing adalah binatang menyusui, benar, atau harimau adalah binatang buas. Benar. Kalian lihat pada tabel disjungsi, tabel atau disjungsi. Nah, kalimat pertama benar, kalimat kedua benar, pada disjungsi nilai akhirnya adalah benar, sehingga nilai kebenaran C-nya benar. Kemudian yang D, tidak benar bahwa 3 kuadrat sama dengan 10. Itu merupakan pernyataan benar. Kemudian, 3 kuadrat sama dengan 6. Tidak benar bahwa 3 kuadrat sama dengan 10 atau 3 kuadrat sama dengan 6. Kalian lihat pada tabel kebenaran disjungsi. Bagaimana apabila kalimat pertamanya benar, kemudian kalimat keduanya salah, maka dalam tabel disjungsi tetap bernilai benar. Kemudian yang E, jika 5 adalah bilangan prima, kalimat P-nya 5 adalah bilangan prima. Betul. Kemudian kalimat Q-nya 5 sama dengan 2 dikali 3, salah. Kalian lihat pada implikasi, tabel implikasi, jika maka. Apabila kalimat P-nya benar, kalimat Q-nya salah, dalam implikasi bernilai salah. Kemudian biimplikasi, setiap bilangan ganjil habis dibagi 2, salah. Setiap bilangan bulat habis dibagi 2, itu juga salah. Nah, jika maka atau tabel pada implikasi apabila kalimat P-nya salah, kalimat Q-nya salah, bernilai benar. Karena dalam tabel implikasi bernilai salah hanya jika kalimat P-nya bernilai benar, kalimat Q-nya bernilai salah. Nah, itulah beberapa soal yang sudah kita kerjakan tentang logika matematika, menentukan pernyataan dan bukan pernyataan, serta nilai kebenaran suatu pernyataan. Nah, cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.